sing jahitno banyak itu, yo bisa nggak ada yang komplain, ya nggak ada yang komplain, semua jahitan ya nggak ada yang komplain. Ya. Saya hanya bisa bersyukur sama Tuhan. Ya. Oh bener nih Pak, saya bilang gitu. Firman Tuhan ini bener itu. Ya. Kemudian ketika saya buka lapak, saya jualan pecel, ya. Kemudian plus yang lain-lainnya itu. Kemudian saya bilang, wes Tuhan, pakainya wes apa nama semua, ya, dapat 50.000. Wah saya senang gitu, karena orang sak jalan Melati ini pada berubuk itu, wetek gitu. Hei, nak dibeli bumi sih, bentang tek, dan mulai kesaknya katanya gitu. Loh orang-orang jalan Melati kok kesaknya aku begitu gitu ya. Ya, balon lever kok, parah kok yuk dodol kok yuk ngene ke piye katanya orang-orang. Dodol kok yang panas kepanasan kayak gini. Terus orang pojokan itu bilang gini, Bu saya punya terpal yang tebal Bu, pakai Bu. Ya terima kasih Bu. Entar loh Bu misi pripun kok jenengan nilai sakit pripun jenengan kalau pun sakit lever pun kados ngoten. Terus saya bilang enggak, Tuhan beserta saya, pasti Tuhan tolong saya sehingga saya sehat. 50.000 Bapak. Saya bilang Tuhan terima kasih dapat uang 50.000 Tuhan. Ya, apa nama orang nitip plus jualan pecel itu Tuhan. Ini saya persembahkan untukmu karena ini milik Engkau Tuhan nasi pertama. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya sudah berputus asa Bapak Ibu jualan di depan itu. Semua pipol gitu ya. Balik-balik dagang sakne sing titip gitu. Piye? Terus saya bilang gini, noleh lagi ke firman Tuhan. Enggak lah, Tuhan itu tidak pernah bohong. Bisa saya lanjut aja Tuhan. Panas kepanasan gitu. Wah panas itu di depan aku itu luar biasa panas. Itu muka saya gosong banget. Ya, panas kepanasan gitu sepi lagi. Belum lagi kalau saya ingin ke belakang, ya atau harus lari pulang gitu. Saya bersyukur saya punya sahabat yang baik yaitu Pak tukang beca itu sahabat saya semua. Saya bilang sama bapak-bapak, Pak jenengan anu riyen nggih, tenggorian nggih, lapak kula. Badhe teningan ta Bu nggih? Kula tak melajem pun melajem Bu. Pokoke niku tenegane wonten Pak nggih. Terus nggih pun mangke atone ben salah sini Bu nggih. Pak becake yang beli. Makasih ya Pak, matur nuwun sangat. Nggih sami-sami Bu. Sampai menjadi seperti sahabat saya. Ya, mereka curhat dengan saya, kemudian kita ngobrol dan sebagainya, saya bisa melayani. Wah luar biasa. Kalau bukan Tuhan, apa gelem Pak tukang becak kon jogo lapakku? Tidak mau Bapak Ibu. Kok enak? Mesti untuk duit kowe gak kon jogo kan gitu ya? Enggak Bapak Ibu. Ketika lapak itu roboh hujan Bapak Ibu. Hujan enggak deras banget gitu. Tapi saya ketakutan, waduh kita gak usah akan. Itu lapak ambruk Bapak Ibu. Pegawainya Pak Gandung ini domblong ini. Loh, kok gak ditulungi? Tapi saya gak punya tetangga ya. Luar itu nyebrang itu, saya gak kenal beliau karena gak jarang pulang kerja di luar kota. Terus istrinya bilang, Bu, itu suamiku Bu. Walah, ya Pak terima kasih Pak, maaf saya sebagai Bu RT gak tahu warganya Pak, dan jenengan gak pernah kondel kematian ya Bu, dibetulkan. Saya bilang ya Tuhan. Terus dengan perjalanan waktu Tuhan memberkati luar biasa. Itu bukan karena saya Bapak Ibu, bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang telah berjanji bahwa kalau engkau mau taat, maka lumbung-lumbungmu akan dibuat melimpah. Bukan karena saya. Wong saya itu sebenarnya gini loh Bapak Ibu. Ya, Pak saya kuliah di Malang sama di Solo. Ini minus Bapak Ibu. Ya. Terus aku lagi minus ngomong sama siapa? Ya ngomong sama Tuhan. Saya nggak mau ngomong sama keluarga saya di Malang, enggak, no. Ya. Ngomong sama jemaat, no. Ngomong sama Tuhan, Tuhan piye Tuhan? Anakku butuh sanggup. Abe, piye tuh Mak? Jane papa ora usah kuliah. Papa ini kerja ae. Lah kok ngene iki piye Mak? Aku butuh ini gitu ya namanya sekolah. Ini dia abad yang protes ini. Ya piye to le wong itu memang
harus demikian gitu, peraturan pemerintah Bapak harus punya akta 4, harus kuliah lagi lebih gitu. Kuliah tau saknya mama ini gitu. Terus gak apa toh, bilang. Nah, akhirnya Bapak itu jualan. Saya sebenarnya sederhana saja. Saya dodol minimal iso nyangoni anakku gitu bensin wis titik itu wis buat makan sih bisa gitu ya. Tapi nyangoni terus bayar uang sekolah ya toh, nyangoni Ina kadang-kadang sama kadang-kadang dia itu adanya. Gak usah mah aku tak jualan online gitu, jualan baju, jualan apa gitu waktu SMA itu. Terus aku punya uang aku gitu ya. Terus yang antar jemput Audrey itu. Makasih ya Dri. Itu Audrey, tak kasih uang bensin tidak pernah mau. Dri uang bensin tidak usah tante. Tuhan pakai siapa saja untuk membuat lumbung-lumbungku tidak sat gitu ya. Termasuk Audrey dipakai Tuhan untuk antar jemput Ina. Ya, luar biasa loh. Ini oleh Tuhan. Ya. Dan saya bilang sama Ina, gaji pertama kayak nggak tahu dikasih no konda. Gaji pertama kasih no semua tuh. Nah sekarang kalau gajinya 900.000 wanita. Saya terberkati dengan jemaat ya. Ketika dia terima gaji yang pertama itu satu-satunya langsung diserahkan kepada saya, masih pakai seragam, pakai sepatu ya, gak jujuk pulang ke rumahnya. Bu, ini gaji pertama saya untuk Tuhan. Loh kok dikekno aku? Yo bos terserah bu, kan apa pendeta di sini, tapi enggak tak pek loh Bapak Ibu, tak serahkan bendahara. Ya, masih banyak. Ya. Ini masih pakai seragam. Saya kan ngajar, Bang. Gaji pertamamu serahkan sama Tuhan deh. Maka lumbung-lumbungmu tidak akan sat, akan dibuat melimpah-limpah, bahkan bejana pemerahmu akan meluap dengan air anggurnya. Siap? Tak kira gak siap. Gajinya hanya lumayan loh, kayak negeri itu. Gaji pertama saya tidak tahu juga berapa jumlahnya. Mesti bukakan bendahara itu. Ya, saat amplop-amplopnya disegel gitu ya. Nah gajimu berapa? Ya tak tahu bu, saya belum buka ini. Dan apa yang terjadi? Apakah kemudian dia menjadi berkurang? Tidak. Bahkan punya rumah, punya mobil, ya. Gak berkurang seperti itu. Ini janji Tuhan. Saya itu nangis gitu, rebes gitu, terharu gitu. Walah, ternyata saya ikut senang itu bagi Tuhan. Terima kasih. Berkat itu. Sebab itu ini tidak mudah loh. Apalagi gajinya besar loh. Gaji pertama 10 juta, wani gak kasih sama Tuhan gitu. Tapi ketika anak-anak Tuhan cinta sama Tuhan, apapun dia akan berikan. Amin. Ya. Nah gajinya sedikit mana ya gampang kan gitu ya. Ya. Di lapak dapat 50.000 kasih orang gampang. Sekarang kalau misalnya Tuhan kasih gaji, hai anak muda, doakan kau diberkati semua betul. Dapat pekerjaan gaji pertama 10 juta, berani enggak? Bawa ke altar Tuhan, ini gaji saya 10 juta. Gaji pertama. Dan selanjutnya Tuhan katakan lumbung-lumbungmu akan melimpah. Bejana pemerahmu, anggurmu akan melimpah. Artinya apa? Kebutuhan pokok sudah dipenuhi dan itu melimpah ruah. Artinya apa? Artinya semua akan dihandle oleh Tuhan, seluruh kebutuhan hidup kita. Bukan hanya secara finansial, tetapi secara rohani semua akan dihandle. Dan kebaikan Tuhan akan melimpah ruah dalam kehidupan kita. Kalau kita mau taat dengan firman Tuhan. Dan pandemi bukan masalah. Amin. Pandemi corona tidak ada masalah ketika saya dan Bapak Ibu taat dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat ayat demi ayat di sana. Di ayat yang 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggur.
Jadi lumbung itu gambaran kehidupan secara finansial, ya. Kemudian anggur itu gambaran tentang hati yang penuh suka, cita dan damai. Maka damai dan sukacita Allah akan meluap di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Coba kalau hidup kita ini penuh sukacita, penuh damai, wah enak kalau itu enggak? Ya. Tapi hidup kita ini udah ada damai, kira-kira gimana? Gak enak walaupun pegang uang itu enggak. Ya, uang itu bukan segala-galanya. Ya, uang itu hanya bagian pelengkap kita. Ya, tapi segala-galanya adalah damainya Tuhan, betul enggak? Makanya Tuhan katakan tinggalkan damai sejahtera kepadamu, kan gitu. Tuhan nggak meninggalkan uang, tapi Tuhan tinggalkan damainya Tuhan. Dan ketika damai itu ada dalam hidup kita, itu akan menghindar seluruh apa yang kita butuhkan. Ya. Sebab itu mari kita merenungkan firman Tuhan, lihat diri kita. Saya ini sudah memuliakan Tuhan dengan harta saya apa belum? Atau kalau dulu saya bekerja, apakah saya eleng gaji pertama itu adalah milik Tuhan, penghasilan pertama Tuhan? Ya, kalau misalnya kemarin-kemarin kita nggak tahu, ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Orang nggak tahu kok ya, nggak ngerti Bu, makanya saya nggak tak kasih gaji pertama saya untuk Tuhan, penghasilan saya pertama untuk Tuhan. Entah itu kan berupa usaha di rumah atau apa saja. Ya, penghasilan apa saja katakan Tuhan kan gitu ya. Ya. Dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya. Ini sebentar lagi Yosua tahun depan wisuda. Nah, doakan dia sukses ya. Dapat pekerjaan apa? Ya. Ingat firman Tuhan Yesus, supaya hidupmu mengalami kelimpahan dan tidak kekurangan, diberikan yang terbaik. Amin. Kok saya ya, karena apa? Karena Tuhan terlalu kaya untuk memberkati kita. Amin. Ketika engkau melakukan firman itu, maka kau akan luar biasa, menjadi berkat bukan diri sendiri tapi bagi semua orang. Ketika kita murah hati Bapak Ibu, maka orang akan diberkati banyak dan kita tidak akan kekurangan, kita tidak akan jadi miskin, tapi justru kita akan diperkaya dalam segala. Ingat ini ya. Wah, eman 10 juta kayak gitu ya. Gaji pertama 10 juta, eman gitu ya. Ya. Kita nggak tahu ke depannya anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi ingat firman Tuhan ini ya. Jangan tinggalkan. Dan ini untuk selamanya loh. Ya, janji ini untuk selamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Engkau Tuhan yang ajaib dan perkasa. Di masa pandemi ini banyak orang mengalami kesulitan ekonomi. Tetapi sebenarnya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada kesulitan. Karena Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagaimana supaya kehidupan perekonomian kami membaik. Yaitu Tuhan mengajar kami untuk memuliakan Engkau dengan harta yang Tuhan titipkan kepada kami. Dan Tuhan juga mau kami memuliakan Engkau dengan hasil penghasilan kami yang pertama, dipersembahkan sebagai persembahan sulung untuk Engkau Tuhan. Maka lumbung-lumbung kami akan dilimpahkan, melimpah ruah Tuhan. Bahkan bejana pemerah kami akan dicurahkan sampai melimpah-limpah. Artinya kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik secara finansial maupun yang lainnya Tuhan. Engkau akan handle semua kesulitan kami. Dan yang terjadi dalam kehidupan kami adalah kemudahan, kelancaran oleh karena ketaatan akan firman Engkau. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang murah hati seperti Bapa di sorga, sehingga hidup kami tidak kekurangan, tetapi kami mengalami kelimpahan berkat yang datangnya dari Engkau. Bukan hanya secara finansial, bukan berkat secara uang dan materi, tetapi berkat-berkat yang lain yang kami butuhkan Tuhan akan curahkan dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami. Meteraikan firman ini dalam roh hati kami, supaya Tuhan kami dapat melakukan, bukan hanya mendengar, tapi kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk firman-Nya yang sangat luar biasa. Jadikan berkat kita. Tuhan itu baik di dalam setiap kehidupan kita. Pernah saya alami seperti ini. Kami itu dalam rumah tangga kami kan mengalami tempat kami, kendaraan kami ini, apa yang disampaikan misi kepada kami saya itu sama seperti saya. Waktu itu kan perbaikan terus sempat apa itu istri saya bilang, wes jualan aja kendaraanmu untuk perbaikan terus ngopeni podo karo bojo keloro katanya bilang gitu. Tetapi Tuhan, saya akan siap untuk melayani Tuhan, yaitu untuk penjemputan. Kalau nanti saya jual, saya terus gimana nanti? Yang janji saya gimana? Tetapi Tuhan, saya nggak tahu berkat-berkat dari mana Tuhan memberikan cukupkan ini. Saya mengalami TO dan Tuhan memberikan kepada saya. Saya tidak sampaikan kepada istri saya, tapi gaji saya tentukan kepada istri saya. Tapi saya dikasih pada saat itu 1 juta. Tetapi puji Tuhan, saya perbaiki kendaraan ini. Bapak tahu 2 bulan ini saya membeli ban itu 2.800 saya baru itu. Tetapi 2 bulan ini kemarin istri saya lihat kendaraan saya, loh mas, banmu itu keluar besinya, bannya, loh 2 bulan ini, bagaimana nih? Saat di Tuhan kemarin itu ada berkat juga. Saya mengantar ibu-ibu yang dinas gitu ya, kan saya membawa beberapa ATM, 10 ATM itu kan ya, untuk dinas yang 3 bulan sekali keluar itu sertifikasi itu ya. Nah, saya bilang, mas, sisa potongannya tolong ditransfer ke bank lainnya, tapi sampai ambil 100 saja buat sampean. Loh, enggak, ibu ambil aja di kantor, bu, enggak, sampai transfer aja. Nah, ini beberapa orang juga seperti itu. Dan puji Tuhan bisa pegang uang itu. Saya beli ban itu tidak grass, tapi bekas gitu ya, tetapi masih bagus gitu. Tapi kemuliaan Tuhan sangat luar biasa. Karena apa? Tuhan itu baik. Jika kita untuk kata kita memuliakan nama Tuhan, apa yang disampaikan firman Tuhan, Tuhan selalu memberikan keberkatan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Katakan kalau Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Amin. Kita akan pujikan ini dan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami ajak Bapak itu bergoyang. Katakan Tuhan itu baik. Hari
mengucap syukur karena diberi kesempatan untuk membawa doa syafaat pada pagi hari ini. Engkau tahirkan kami semua supaya doa kami boleh sampai kepada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami bawa pada pagi hari ini. Tuhan akan menguduskan, memberkati baik itu persembahan syukur, persembahan sepersepuluh yang menjadi hak Tuhan. Tuhan kiranya boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan akan terus berkati karena Engkau tidak pernah berhutang kepada kami. Mereka yang belum bisa memberikan, Tuhan juga akan berkati mereka supaya lain kali mereka boleh diberkati. Tuhan bisa membawa korban persembahan kepada Engkau. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, kota kami Madiun dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu supaya virus corona ini segera bisa sirna di bumi Indonesia. Itu doa kami Tuhan. Tetapi semua kami serahkan kepada Engkau karena kehendak Tuhan yang terbaik buat kami semua di Indonesia. Engkau akan berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh keluarganya, tutup bungkus dengan kuasa-Mu supaya beliau tidak kena virus corona, tetapi sungguh-sungguh dibentengi oleh kuasa Tuhan sehingga dapat memimpin negara ini sampai masa jabatan berakhir. Kami juga berdoa menyerahkan supaya Tuhan juga memberkati kota kami Madiun Tuhan, sehingga Madiun ini kembali bisa zero ya Tuhan. Berkati seluruh masyarakat yang ada supaya tetap sehat, sehingga anak-anak bisa kembali sekolah dan orang-orang bisa kembali ke kantor dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan tolonglah ya Bapak supaya perekonomian kami yang saat ini sedang lesu-lesu, Tuhan akan campur tangan. Anak-anak Tuhan di negeri ini, Tuhan tolong berkati kami. Kami percaya ketika kami taat dengan firman-Mu, kami tidak akan kekurangan karena Engkau adalah sumber berkat. Engkau bisa membuka pintu-pintu berkat ya Tuhan. Pintu yang tertutup Engkau bisa buka pintu yang lain ya Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk Pak Maiti sebagai wali kota di Madiun Tuhan. Berkati beliau Tuhan di dalam mengemban tugas supaya apa yang dikerjakan sungguh-sungguh Tuhan akan tolong, sehingga masyarakat di Madiun bisa taat dengan protokol kesehatan sehingga tidak ada yang kena virus corona. Kami juga berdoa untuk keluarga besar GKN Adonai Tuhan. Engkau akan membuat kami kuat di dalam Engkau Tuhan, dan kami dibentengi oleh Tuhan dengan kuasa darah Tuhan, seperti orang Israel ketika di tanah Mesir tidak kena tulah yang ke-10 Tuhan. Kami juga Tuhan tidak akan kena tulah yaitu virus corona, karena Tuhan menjagai kami, menguduskan kami, bahkan kami ditutup bungkus dengan darah Tuhan, sehingga virus itu tidak bisa menyerang kami Tuhan dimanapun kami berada. Ketika kami aktivitas di luar rumah kami, Engkau tutup bungkus keluarga besar GKN Adonai, bahkan seluruh umat Tuhan di Indonesia ini tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan, supaya kami bisa dibedakan orang yang benar dan tidak Tuhan, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang sehat. Bapak, kami juga berdoa supaya Tuhan juga akan memberkati tetangga yang ada di setiap gereja ini Tuhan. Berkati mereka juga dengan kesehatan, sehingga tetangga kami tidak ada yang sakit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami alaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini, tetap berdiri. Tuhan, El Shaddai, El Shaddai Tuhan, El Shaddai Tuhan, El Shaddai, El Shaddai.
yang hidup di hadapan Tuhan. Tuhan akan terus memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, limpahkan anugerah dan kasih-Mu atas kami sekalian, supaya kami sebagai umat-Mu nantiasa boleh mempermuliakan dan meninggikan nama-Mu di mana saja dan kapan saja. Tuhan berkati dalam segala pergumulan, dalam segala pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan juga dalam segala persoalan-persoalan yang dihadapi. Jalan keluar yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Tuhan, Kau akan pelihara kami dengan makanan minuman yang cukup, dan juga Tuhan berikan tempat tinggal, pakaian yang layak, sehingga demikian kami bisa hidup sebagaimana mestinya. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan dan perawatan Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, arahkan ini kumpulan dan terimalah anugerah Tuhan. Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan berikan kepada Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada Engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu di